Sudah lama saya tidak bikin video di tempat rumah tua ini. Di belakang ada jas saya nggak pakai lah, gerah banget. Saya akan melihat tayangan Guru Gembul mengenai Pilgub Jawa Barat yang membahas tentang Kang Deddy Mulyadi yang angka kemenangannya sangat fenomenal, fantastis saudara. Dan beliau mengatakan sekarang itu di setiap wilayah mulai ada perlawanan lokal, satu kali lagi perlawanan lokal terhadap mereka-mereka yang menginfor budaya-budaya Timur Tengah khususnya. Jadi sudah mulai ada kesadaran kolektif dan orang sudah paham, bisa membedakan mana agama, mana budaya, mana Islam, mana Arab. Nah itu sudah mulai bisa membedakan tuh masyarakat sekarang. Dulu masyarakat itu susah untuk membedakan, seolah-olah Arab itu sama dengan Islam, ya, seolah-olah budaya Arab itu, budaya Timur Tengah itu adalah Islam, adalah agama. Sekarang beda. Bahkan ada video Kang Deddy sebelumnya nih ya, sebelum saya masuk melihat Guru Gembul, ada video Kang Deddy yang lagi viral banget sekarang, urusan budaya. Dan ada kombinasi yang cukup lengkap diedit oleh netizen tentunya. Dan itu bagus sekali. Nih, lihat dulu nih. Anjen boga martabat, kemenang nyembah-nyembah ke bangsa lian sia. Namun anjen nyembah-nyembah ke bangsa lian, jati kasih dikujunti, letik dilengit ciri hilang cara nu aya ugur bugangna, siang ulah ke bangsa dengen, jadi kekeset bangsa dengen. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Oke, keren nggak? Itu budaya. Kita harus bisa membedakan. Ini produk budaya Nusantara, ini produk budaya Timur Tengah. Itu bukan agama, produk budaya, bukan produk agama, bukan produk Islam. Begitu ya. Coba kita dengarkan dulu nih percakapan Guru Gembul soal Pilgub Jawa Barat ya. Sebelumnya, ini tentang fenomena Kang Deddy Mulyadi nih. Kemenangan Kang Deddy ini kan luar biasa telak ya di Jawa Barat. Dan yang menarik, Kang Deddy ini kan sering dituduh mistik, kemudian kejauh Sunda Wiwitan, aliran kepercayaan macam-macam. Dan Kang Deddy membalas dengan menarik, dia bilang saya ini sangat rasional, terus juga saya itu justru pengen menumbuhkan kembali spirit untuk mengingat leluhur, menjaga tradisi, menjaga leluhur di tanah Sunda, tanah Pasundan ya, Jawa Barat. Karena orang Jawa Barat itu dekat dengan alam gitu. Betul. Jadi dekat dengan alam, dan saya ingin menghidupkan itu kembali. Karena selama ini, kata Kang Deddy, masyarakat Jawa Barat, bukan hanya Jawa Barat tapi secara umum malah terkagum-kagum dengan leluhur bangsa lain. Nah gitu, keleluhur dari negara lain yang mereka justru malah tidak menghargai leluhur sendiri. Betul. Gitu. Dan itu konteksnya kemudian di dalam debat Kang Deddy menyebutkan bahwa ancaman terhadap toleransi, jadi pembawa intoleransi itu dua, kalangan urban kata dia yang menarik dan
Yang kedua kaum migran. Nah, kaum migran ini kemudian diasosiasikan dengan habaib, dengan para pemuja budaya Arab dan lain-lain. Karena sebelumnya itu Kang Deddy kan sering diserang sama FPI, sama Habib Rizik karena waktu jadi Bupati Purwakarta itu kan menghidupkan kembali ada patung-patung, itu rame kan, terus Kang Deddy dituduh penista agama dan seterusnya. Nah, Guru Gembul sebagai orang yang di Jawa Barat ya, di Bandung, bagaimana membaca gejala ini? Saya pikir Pak Deddy itu menang bukan gara-gara membawa aliran itu, tetapi karena beliau memang sudah sangat populer dan kredibilitasnya diakui dan banyak orang yang sudah melihat kinerjanya. Ya plus minusnya tentu saja ada, tetapi setidak-tidaknya beliau sudah memiliki sebuah reputasi. Nah, terkait dengan perlawanan beliau terhadap migran dan urban itu sebenarnya hanya pemoles belakangan. Itu adalah idealisme beliau yang sebenarnya muncul sebagai reaksi dan kemarahan serta keresahan dari memang ada orang-orang yang ada di sana. Tapi dalam pikiran saya gini Pak, budaya itu tidak ada yang buruk, budaya itu tidak ada yang jelek. Jadi budaya gurun itu ya tentu saja tidak buruk, budaya tropis juga tidak jelek. Karena sebenarnya budaya itu adalah hasil akumulasi manusia terhadap reaksi mereka terhadap tantangan alam dan tantangan sosial. Jadi ketika misalkan yang paling sederhana dan paling bisa dijelaskan itu adalah kenapa orang-orang Arab itu pakai sorban? Ya karena mereka panas, jadi topi mereka harus tebal. Sesederhana itu. Dan pasir, ya, untuk melindungi pasir kena mata atau apa gitu kan. Maka ketika misalkan kita menghubungkan itu, ya sudah cukup saja. Nah, kenapa misalkan masyarakat Nusantara itu senang sama klinik, sedikit-sedikit hantu, sedikit-sedikit hantu. Ya bayangkan ketika kita hidup di tengah-tengah hutan belantara yang gelap, yang pada masa lampau itu tidak ada cahaya yang memadai, kemudian rimbun, kemudian banyak suara-suara, di tengah malam ada tiba-tiba dua pasang mata yang menyala dan menyorot kepada kita, itu menciptakan fantasi-fantasi dan imajinasi tentang betapa mengerikannya itu, dan kemudian ketika kita tidak tahu ya akhirnya memunculkan hantu begini dan begitu kan. Jadi kebudayaan itu gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika budaya di satu tempat dipaksakan bahwa sebagai kebudayaan benar yang universal, kemudian disuruh masuk kepada budaya yang lain yang dianggap sebagai budaya lokal yang tercela gitu. Nah, narasi yang berkembang itu kan pada akhirnya begitu. Kita tidak sama sekali kita tidak menjelekkan tradisi Arab. Tapi ketika misalkan tradisi Arab itu yang berlatar di gurun kemudian dimasukkan ke dalam tradisi kita yang sangat tropis ini, maka ini menjadi sebuah masalah besar, akan menghasilkan resistensi yang kuat. Contohnya beginilah. Salah satu wujud dari kebudayaan di Timur Tengah atau di budaya gurun lah ya, budaya gurun itu adalah budaya berpikir biner. Kalau tidak A pasti B, kalau tidak gemuk pasti kurus, kalau tidak tinggi pasti pendek, kalau tidak hitam ya putih. Maka banyak orang-orang yang berasal dari Timur Tengah itu ketika mencoba menafsirkan dan menganalisis sesuatu, tafsiran dan analisis mereka ya cuma sangat sederhana, hanya dua itu. Mereka sering mengatakan, bagi saya itu yang benar pasti benar, yang salah pasti salah, tidak ada abu-abu di tengah-tengahnya gitu. Karena mereka berpikir kalau tidak hitam, kalau tidak putih pasti abu-abu. Mereka tidak bisa mengabstraksikan warna lain. Mereka tidak tahu warna hijau, warna putih dan sebagainya. Karena mereka berpikirnya ya kalau tidak hitam putih ya abu-abu, udah titik aja di situ gitu. Pikiran itu ketika masuk ke Nusantara yang beraneka ragam budayanya, kulturnya, cara mereka memahami dunia dan sebagainya, dimasukkan ke dalam Nusantara yang beraneka ragam seperti ini, akhirnya menjadi sebuah ancaman bagi keberagaman. Sejak zaman dulu kita hidup misalkan, kita hidup berdampingan dan relatif tidak ada sesuatu yang bisa memecah belah kita. Kita baik-baik saja. Tapi kemudian ketika ada orang yang mengklaim bahwa kami satu-satunya yang benar, kami satu-satunya yang sakral, kami yang satu-satunya yang suci dan sebagainya, yang lain jelek semua, kemudian dipaksakan kepada cara interpretasi terhadap itu, yang lain salah semua. Nah, inilah yang mengancam keanekaragaman di Nusantara ini. Gitu. Saya selalu memahami agama Islam, pikiran saya pribadi ya, saya beriman bahwa agama Islam itu tidak berasal dari produk kebudayaan,
tapi berasal dari wahyu ilahi. Itu kepercayaan saya secara pribadi. Kalau mau ditolak gak apa-apa, tapi pikiran saya seperti itu. Dan karena berasal dari Tuhan dan maka dia universal, dia tidak terikat pada satu budaya tertentu, satu etnis tertentu. Karena itu maka dia akan selaras dengan orang-orang Sunda, dia selaras dengan orang-orang Jawa, dia selaras dengan tradisi orang-orang Arab, dia selaras dengan tradisi Eropa. Tergantung bagaimana cara menafsirkan mereka. Ya silakan aja tafsirkan berdasarkan urf masing-masing, berdasarkan dengan kebudayaan dan adat masing-masing. Ya silakan. Nah, gak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah orang Timur Tengah misalkan ada segelintir di antara mereka yang maaf ya berlatar budaya Timur Tengah kemudian datang dan menganggap bahwa tradisi mereka itu lebih Islami. Bahkan misalkan menciumi kaki Habib itu Islami, padahal kan itu sama sekali tidak Islami. Islami itu sangat egaliter. Nabi dan para sahabat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan Nabi bisa dikritik, Nabi bisa dikoreksi. Bahkan banyak para sahabat yang mencoba untuk mengkoreksi, walaupun para sahabat biasanya bertanya dulu, ini pendapat pribadi Nabi atau wahyu ilahi? Kalau pendapat pribadi Nabi, koreksi sama-sama gitu kan, banyak di antara kita kebanjiran data soal itu. Nah, karena Nabi bersifat egaliter, kemudian ada masyarakat Arab yang sebenarnya malah cium tangan, cium kaki yang secara berlebihan seperti itu kan sebenarnya bukan tradisi Islam. Itu adalah tradisi jahiliyah, atau setidaknya tradisi Persia jahiliyah. Nah, karena itu, tapi mereka menganggap bahwa tradisi Arab itu diasosiasikan dengan tradisi Islam. Jadi mereka membawa ke sini ini Islam tuh gini loh. Dibenturkanlah dengan tradisi Sunda, dibenturkanlah dengan tradisi yang macam-macam itu, sehingga sekarang itu mulai muncul resistensi, dan pada akhirnya pemberontakan orang-orang lokal Nusantara terhadap tradisi Arab itu menguat di Nusantara itu. Nah, Pak Dedi itu adalah Muslim yang taat. Saya meyakini sepenuhnya. Jadi beliau itu adalah seorang Muslim, cuman cara beliau untuk menafsirkan kan agama yang ilahiyah itu tidak bisa ditafsirkan oleh manusia kecuali dengan kultur tertentu. Itu kan terlalu abstrak. Kita jadi misalkan bahasa Tuhan itu ketika dia masuk ke dalam bahasa manusia dia akan distorsif. Itu adalah keniscayaan gitu. Nah, karena itu ya sebenarnya ketika masuk ke dalam tradisi Arab itu juga ada distorsi, kepada masuk ke dalam tradisi Sunda juga distorsi, masuk ya tidak apa-apa, kita mencapai kebenaran sesuai dengan apa yang paling mungkin kita mampu, tanpa kita harus mencela tradisi dan tafsiran orang lain. Oke. Apa ya obatnya ya ini? Kerasa kering banget itu tenggorokan tuh, atau terlalu sering ngopi ya? Perasaan nggak terlalu sih. Kering banget ini tuh. Obatnya apa ya? Coba kalau ada yang tahu ya. Rasional kan? Apa yang disampaikan oleh Guru Gembul kan rasional, kan masuk di akal kita, masuk di otak kita. Mana kebudayaan, mana agama, mana produk Islam, mana produk budaya. Ya, ini penting untuk terus dijabarkan, diterangkan ke setiap pikiran masyarakat Nusantara khususnya, agar semakin bisa membedakan, lalu tidak buruk sangka. Nah, itu kan sekarang itu masih ada lah yang buruk sangka kepada Kang Deddy Mulyadi, seolah-olah beliau sedang mengembangkan dan sedang mengurangi Islam. Oke, kayak gitu kan. Wah, ini musyrik, ini apa itu segala macam. Tradisi budaya kita disebut musyrik, tradisi budaya mereka disusupkan masuk. Kan itu. Tapi sedikit orang sekarang yang terprovokasi. Perlawanan lokal itu sekarang masif di berbagai tempat. Udah mulai. Sebagai contoh, budaya lokal itu mulai menguat dalam urusan politik aja kemarin DKI Jakarta, karena ada Rano Karno kan, Pramono Anung itu menang. Rano Karno kenapa? Membawa isu lokal Betawinya itu tuh. Kang Deddy Mulyadi membawa isu budaya juga, tapi dibarengi dengan implementasi pemahaman atas budaya.
menjaga alam, menjaga leuweung, menjaga tanah, menjaga sawah, itu ya, menjaga kampung, menjaga kota, itu. Jadi praktek dulu, menjaga ini, menjaga itu, menjaga semuanya, lalu ngomong budaya. Kan percuma, ini budaya kita ini menjaga nih akrab dengan alam, tetapi kitanya merusak alam. Berarti kita menjual teori untuk kepentingan politik. Jadi Mulyadi tidak mempraktekkan dulu menjaga, lalu dia ngomong budaya. Jadi sudah di tingkat amaliyah, bukan hanya ngomong gitu tuh. Makanya diikuti, dipercaya oleh banyak orang. Dipilihlah sebagai orang yang mampu memimpin Jawa Barat dan akan menjaga seluruh warga dan alam di Jawa Barat. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.